Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Paskah untuk Anda semua. Maria Magdalena datang ke makam. Maria Magdalena dan teman-temannya harus melakukan sesuatu seperti kita di zaman ini, pergi ke kuburan seminggu kemudian jika ada saudara kita yang meninggal dan menata ulang bunga di makam. Tetapi mereka mendapat kejutan lain. Makam itu kosong. Mereka adalah 3 wanita biasa dan mereka adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Ketika seorang wanita melahirkan Yesus, wanitalah yang pertama-tama mewartakan kelahiran barunya dan kebangkitannya. Saudara-saudari, 2 pertanyaan permenungan untuk Paskah kita pada hari ini. Apakah makam kosong ini benar-benar kabar baik? Kabar baiknya adalah selalu ada kehidupan, kegembiraan, harapan saat ini, sekarang, di masa depan, bahwa Tuhan menjaga kita selalu, menjaga kita pada saat masa lalu, menjaga kita sekarang saat ini, dan menjaga kita di masa depan. Pertanyaan lainnya, di mana Yesus sekarang? Apakah tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh Kristus yang hidup di dalam umatnya? Kita masing-masing dapat menjadi kuburan iman yang mati atau sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang bangkit. Yesus ada di antara kita. Saudara-saudari, Paus berbicara banyak tentang pinggiran. Disitulah kita dipanggil, di ujung di mana kita sangat membutuhkan Tuhan dan juga dunia kita. Menemukan diri Anda pernah di tepi kesepian, rasa sakit, depresi. Itulah tempat khusus dari Tuhan yang telah bangkit. Bahwa di mana kita memasuki hidup bukan hanya dengan minyak urapan untuk orang mati, tetapi untuk diurapi ke dalam hidup dengan roh. Atau di ujung masyarakat, di mana orang-orang kehilangan tempat tinggal, dalam bahaya seperti pengungsian, hilang seperti banyak anak muda kita, dan diambang kematian. Hal itu adalah Galilea, di mana kita akan menemukan Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu di antara kami. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.